Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Kali ini kita kembali bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas, atau mungkin bisa disebut dengan ujian semester 2. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi kalian yang belum, agar video ini bisa kalian tonton lagi ketika kami mengupload video-video pembahasan soal berikutnya. Tentunya jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman kalian semuanya, agar teman-teman kalian semuanya bisa belajar dalam video ini juga. Boleh di grup WA kelas atau grup-grup belajar lainnya. Anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas untuk kelas 4 tema 9. Baik, langsung saja kita ke soal pertama. Menjaga kelestarian alam adalah kewajiban seluruh warga negara. Contoh tindakan yang sesuai hal tersebut adalah A. Menangkap ikan di sungai dengan menebar racun, B. Tidak membuang sampah di selokan atau sungai, dan C. Menebang pohon di hutan tanpa izin untuk industri, dan D. Memburu hewan-hewan langka di hutan. Anak-anak semuanya, agak batuk ini. Di sini kuncinya adalah menjaga kelestarian alam. Jadi perilaku menjaga kelestarian alam ditunjukkan kira-kira yang mana dari pilihan jawaban ini. Lah ya, untuk yang A, menangkap ikan di sungai dengan menebar racun. Ini sangat mengganggu ekosistem. Oleh karena itu ini bukan jawaban. Kemudian tidak membuang sampah di selokan atau sungai. Ini merupakan hal yang baik. Karena apa? Ketika kita membuang sampah di selokan atau sungai, ini akan mengakibatkan tersumbat dan mengakibatkan banjir. Jadi ini kayaknya jawabannya. Cuman kita coba lihat untuk yang C, menebang pohon di hutan tanpa izin untuk industri. Lah ini ada tanpa izin. Lah, oleh karena itu ini sangat merugikan, sehingga ini bukan jawaban. Kemudian memburu hewan-hewan langka di hutan. Anak-anak semuanya, yang namanya hewan langka itu harus dilindungi. Lah kok di sini malah diburu, maka ini bukan jawaban. Jadi jelas jawabannya adalah tidak membuang sampah di selokan atau sungai. Sehingga jawabannya adalah B, anak-anak. Baik, berikutnya soal nomor 2. Mengolah sumber daya alam adalah hak setiap orang. Namun setiap orang juga punya kewajiban untuk mengolahnya dengan A. Memakai peralatan yang ramah lingkungan, B. Menggunakan teknologi yang mahal, C. Menggunakan mesin yang paling maju, dan D. Memakai peralatan yang canggih. Anak-anak semuanya, kuncinya ada pada kata kewajiban untuk mengolahnya. Jadi ini ketika kita mengolahnya harus memperhatikan lingkungan kita, harus memperhatikan ekosistem yang akan kita olah. Oleh karena itu kita harus mengolahnya secara ramah lingkungan. Sehingga jawabannya adalah A. Nah, untuk yang B ini menggunakan teknologi yang mahal, ini nggak selalu kita gunakan, nggak selalu kita butuhkan untuk mengolah lingkungan. Jadi ini bukan jawaban. Jelas menggunakan mesin yang paling maju ini tidak selalu, karena banyak mesin yang sederhana dapat kita gunakan untuk mengolahnya. Kemudian memakai peralatan yang canggih ini tidak selalu, anak-anak, karena peralatan yang canggih kan mungkin biasanya biayanya terlalu mahal. Di lain pihak kita terkadang tidak perlu
peralatan yang canggih, peralatan yang sederhana pun terkadang kita bisa memakai untuk mengolah sumber daya alam. Sehingga sangat jelas sekali bahwa jawabannya adalah yang A, memakai peralatan yang ramah lingkungan ini agar sumber daya alam tetap terjaga kelestariannya. Berikutnya soal nomor 3. Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan merupakan A. hak setiap penduduk, B. tugas pemerintah desa, C. kewajiban semua masyarakat, dan D. wewenang dari pejabat daerah. Anak-anak semuanya, tugas menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan ini merupakan tugas kita semuanya, tugas semua masyarakat agar lingkungan ini tetap bersih, nyaman, dan asri. Oleh karena itu jawabannya adalah C, anak-anak. Berikutnya soal nomor 4. Indonesia memiliki keindahan alam yang memukau. Setiap warga negara mempunyai hak untuk A. menguasainya, B. menyembunyikannya, C. merusaknya, dan D. menikmatinya. Anak-anak semuanya, ketika kita memiliki negara Indonesia ini ya, negara yang sangat indah memukau, maka kita mempunyai hak untuk menikmatinya, anak-anak. Dan kita tidak boleh merusaknya, sehingga ini bukan jawaban. Kita tidak boleh menyembunyikannya, harus kita sampaikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keindahan. Kemudian yang A juga, kita tidak boleh menguasainya, karena ini merupakan negara milik bersama, bukan milik individu atau perseorangan. Sehingga kesimpulannya, jawabannya adalah D, kita hanya boleh untuk menikmatinya, tidak boleh menguasainya, tidak boleh menyembuhkannya ataupun merusaknya. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Orang yang memberikan informasi saat wawancara disebut A. narator, B. narasumber, C. juru kamera, dan D. wartawan. Anak-anak semuanya, ini merupakan istilah. Oleh karena itu kalian harus mengingatnya benar-benar agar ketika soal seperti ini muncul, kalian bisa menjawabnya dengan benar. Bahwa orang yang memberikan informasi saat wawancara itu disebut dengan narasumber. Nah, ini. Kemudian soal nomor 6. Pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber sebaiknya A. banyak, B. berulang-ulang, C. mudah dipahami, dan D. sulit dijawab. Anak-anak semuanya, ketika kita sebagai moderator, kita ketika bertanya pada narasumber, kita harus bertanya dengan pertanyaan yang mudah dipahami, sehingga tidak sulit untuk dijawab, tidak berulang-ulang, dan tidak banyak banget yang dijawab. Maksudnya tidak banyak banget yang disampaikan sehingga sulit dipahami ya. Oleh karena itu jawabannya adalah jelas C, mudah dipahami ketika kita bertanya kepada narasumber. Berikutnya kita ke soal nomor 7. Ali ingin menemui seorang narasumber ahli energi. Ia ingin mengetahui penggunaan sumber energi di Indonesia. Pertanyaan yang tepat adalah A. energi apa saja yang dapat dimanfaatkan di Indonesia? B. bagaimana mengelola sumber energi agar tidak cepat habis? C. apakah penjualan sumber energi dapat menguntungkan? Dan D. siapa yang berhak untuk mengelola sumber energi di Indonesia? Anak-anak semuanya, kita lihat di sini kuncinya adalah ia ingin mengetahui bagaimana penggunaan sumber energi di Indonesia. Oleh karena itu, pertanyaan yang tepat yang harus disampaikan Ali ketika
menemui seorang narasumber adalah pertanyaan B. Bagaimana mengelola sumber energi agar tidak cepat habis? Sehingga jawabannya adalah B. Nah, untuk yang A ini sangat tidak cocok karena energi apa saja. Di sini tidak disebutkan bagaimana energi apa saja yang ingin ditanyakan Ali. Berikutnya apakah penjualan sumber energi juga. Berikutnya siapa yang berhak untuk mengelola sumber energi, tidak ada hubungannya dengan pernyataan Ali ini. Yang berhubungan adalah bagaimana Ali ingin mengetahui penggunaan sumber energi, sehingga jelas sekali jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 8 anak-anak. Kata tanya yang tepat untuk menggali informasi dari narasumber tentang proses pemanfaatan sumber energi adalah A. Apa, B. Kapan, C. Berapa, dan D. Bagaimana. Nah, ini sangat jelas sekali jawabannya adalah bagaimana anak-anak. Agar kita dijelaskan tentang proses pemanfaatan sumber energi itu bagaimana. Berikutnya anak-anak, kita ke soal nomor 9. Terlebih dahulu kita scroll dulu ke atas. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe bagi yang belum, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita ke soal nomor 9. Perubahan energi yang terjadi pada televisi adalah energi listrik menjadi energi panas dan energi kimia. Untuk A, untuk B, energi kimia menjadi energi listrik dan energi bunyi. Untuk C, energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Dan D, energi cahaya menjadi energi bunyi dan energi listrik. Anak-anak semuanya kita tahu bahwa ketika kita menancapkan televisi ke dalam listrik, berarti itu ada perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya, yaitu cahaya yang ada televisi itu, dan kemudian energi bunyi anak-anak, karena di situ kita dengar suara-suara yang datangnya dari suara televisi. Oleh karena itu sangat jelas bahwa jawabannya adalah C, bahwa energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Berikutnya untuk soal nomor 10 anak-anak. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui adalah A. Batu bara, uranium, dan minyak bumi. B. Minyak bumi, biogas, dan gas alam. C. Gas alam, batu bara, dan biosolar. Dan D. Air, matahari, dan angin. Anak-anak semuanya sumber energi yang dapat diperbarui di sini adalah D. Anak-anak, air, matahari, dan angin. Sedangkan batu bara, kemudian minyak bumi, gas alam, batu bara, ini semuanya adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sehingga jelas jawabannya adalah D. Berikutnya anak-anak soal nomor 11. Energi alternatif yang memanfaatkan kotoran sapi adalah contoh dari sumber energi A. Terbatas, biomasa, C. Geotermal, dan D. Tidak terbarukan. Anak-anak semuanya kayaknya soal nomor 11 ini salah ketik ya, bahwa energi alternatif yang memanfaatkan kotoran sapi adalah contoh dari sumber energi biogas, bukan biomasa ya. Ini mungkin salah ketik. Jadi sebenarnya untuk jawaban soal nomor 11 ini adalah biogas, bukan biomasa. Berikutnya soal nomor 12. Pembangkit listrik tenaga surya adalah salah satu bentuk pemanfaatan energi alternatif, yaitu A. Sinar matahari, B. Cahaya bulan, C. Gerak angin, dan D. Air laut. Anak-anak semuanya, di sini perlu kita ketahui bahwa pembangkit listrik tenaga surya yang dinamakan tenaga surya ini tenaga matahari ya anak-anak. Oleh karena itu sangat jelas jawabannya adalah A. Sinar matahari. Berikutnya kita scroll lagi ke atas, kita ke soal nomor 13. Kelapa sawit adalah hasil dari perkebunan yang banyak dimanfaatkan manusia sebagai bahan baku
A. Minuman, B. Keju, C. Sirup, D. Minyak goreng. Ini anak-anak semuanya kuncinya ada pada kata kelapa sawit. Kelapa sawit ini digunakan atau dimanfaatkan manusia sebagai bahan baku minyak goreng. Jadi minyak goreng yang biasanya kita gunakan untuk masak itu sebenarnya hasil olahan dari kelapa sawit. Berikutnya untuk soal nomor 14. Bahan baku pembuatan pensil adalah A. Marmer, B. Batu kapur, C. Grafit, dan D. Granit. Anak-anak semuanya, kuncinya ada bahan baku pembuatan pensil ini. Ini merupakan hal yang perlu kita ketahui dan perlu kalian ingat bahwa bahan baku pembuatan pensil itu adalah grafit, anak-anak. Nah, itu. Kemudian untuk soal nomor 15, anak-anak. Penduduk daerah dataran tinggi banyak yang mengolah tanah untuk A. ditanami sayur dan buah, B. dibuat garam, C. ditanami palawija, dan D. budidaya rumput laut. Anak-anak semuanya, penduduk daerah dataran tinggi itu biasanya berada di sekitar lereng pegunungan. Oleh karena itu, di pegunungan itu lebih cocok ditanami sayur dan buah. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Oke, hal ini bisa diketahui di contoh-contoh daerah yang berada di dataran tinggi di pegunungan seperti di Batu, di daerah Nongko Jajar itu lebih banyak pada buah-buah apel dan sebagainya. Dan di sana juga sering ditanami sayur mayur. Kemudian soal untuk nomor 16, para penduduk di desa Tambak Romo sepakat untuk membuat daerah konservasi burung jalak. Kegiatan konservasi seperti demikian bertujuan untuk A. mencegah kepunahan hewan, B. mencegah populasi yang membludak, C. melakukan pemusnahan hewan tertentu, dan D. meningkatkan jual beli hewan. Anak-anak semuanya, daerah konservasi itu daerah untuk melestarikan. Nah, di sini melestarikan burung jalak agar tidak punah seiring dengan maraknya perburuan hewan liar. Oleh karena itu sangat jelas sekali bahwa jawabannya adalah A. menjaga kepunahan hewan, yang dalam hal ini adalah burung jalak. Sementara untuk mencegah populasi yang meludak ini nggak mungkin, jawabannya ini kemudian melakukan pemusnahan hewan ini juga nggak mungkin, karena tujuan dari konservasi itu adalah untuk melestarikan, kok malah ini melakukan pemusnahan. Kemudian untuk meningkatkan jual beli hewan, ini sebenarnya untuk hewan langka ini dilarang untuk jual beli hewan tersebut karena hewan tersebut dilindungi. Oleh karena itu B, C, dan D otomatis bukan jawaban, dan jawabannya adalah A, yakni mencegah kepunahan hewan, yang mana itu tujuan utama dari konservasi. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 17. Lagu berikut yang menceritakan tentang keindahan lingkungan. Kebesaran. Saya hapus dulu, ini saya kecilkan. Lagu berikut yang menceritakan tentang keindahan lingkungan adalah A. di sini senang, di sana senang, B. rayuan pulau kelapa, C. burung kakak tua, dan D. kasih ibu. Anak-anak semuanya, kuncinya ada kata menceritakan tentang keindahan lingkungan. Dari lagu-lagu berikut, mari kita lihat mana yang menceritakan keindahan lingkungan. Yang pertama A. di sini senang, di sana senang. Ini jelas bukan menceritakan keindahan lingkungan. Kemudian yang B. rayuan pulau kelapa. Lah, di sini menceritakan keindahan lingkungan, yaitu keindahan pulau kelapa. Jadi jawabannya kayaknya ini. Cuman kita lihat dulu yang C, burung kakak tua. Ini bukan lingkungan, tapi ini hewan. Jadi ini bukan jawaban. Kemudian kasih ibu, ini merupakan lagu kasih sayang ibu terhadap anak, sehingga ini bukan keindahan lingkungan. Jadi ini bukan jawaban, sehingga jelas sekali bahwa jawabannya adalah B, anak-anak.
Berikutnya soal nomor 18. Ekspresi yang dirasakan saat menyanyikan lagu Kulihat Ibu Pertiwi adalah A. Bahagia, B. Senang, C. Gembira, D. Sedih. Anak-anak semuanya, apakah kalian mengetahui bagaimana lirik dari lagu Kulihat Ibu Pertiwi? Di situ terlihat ada lirik bahwa Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang. Nah, ini sangat jelas sekali bahwa ekspresi dari lagu Lihat Ibu Pertiwi adalah sedih, anak-anak. Berikutnya untuk lagu 19 itu soal nomor 19. Lagu Paman Datang dinyanyikan dengan tempo A sangat lambat, B lambat, C sedang, dan D cepat. Lagunya kira-kira seperti ini, anak-anak. Kemarin Paman datang. Lah itu kayaknya lagunya temponya sedang, tidak terlalu cepat. Oke. Berikutnya nomor 20. Ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan disebut dengan A. lagu, B. nada, C. tempo, dan D. birama. Anak-anak semuanya, kuncinya adalah cepat lambatnya lagu. Ini ditentukan oleh tempo lagu, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak. Baik, anak-anak semuanya, ini merupakan bagian pertama video ini ya. Saya cukupi sekian dulu. Untuk soal-soal berikutnya yakni soal istilah dan soal uraian nanti akan kita bahas dalam video berikutnya. Oleh karena itu, apabila kalian ingin melihat videonya, kalian bisa melihat pada link video yang terdapat pada deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, channel sahabat belajar kita semuanya, yakni channel sahabat Sams, dan bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar teman-teman kalian semuanya tahu video ini dan semakin bermanfaat video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.